Yang terhormat Ustazah Hajarul Baiti, Ustazah Siti Hadirillah, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ihya dalam rangka pengajian rutin kita, dan sekaligus kebetulan bulan Maulid Nabi. InsyaAllah kita dengan bersolawat yang sudah tadi dikumandangkan, kita banyak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita ini bersyukur, Bu. Itu ribuan orang yang sakit di rumah sakit, mungkin kepengin juga kumpul-kumpul begini, tetapi mereka nggak bisa karena kondisi. Banyak orang yang sedang berjuang mencari makan sesuap nasi, lelah, kadang-kadang pulang pun nggak dapat nasi. Nah, kita ini berangkat ke masjid udah kenyang, makan apa saja ada, nanti pulang ke masjid dapat berkah. Alhamdulillah. Ini tuan rumahnya Al-Mu'minun, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pandai-pandai dan bersyukur. Pada hari ini agak lumayan. Jadi kalau terus seperti ini kan juga senang. Ya ustaznya senang, ustazanya senang, gurunya senang. Ya, syafaat Rasulullah datang insya Allah. Jadi Bu, datangnya Rasulullah itu rahmat. Ya. Jadi mendatangi pengajian juga rahmat. Sekaligus dapat ilmu. Jadi kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Katakanlah Muhammad kepada umatmu dengan fadl Allah, karunia Allah. Jadi ulama menafsirkan sebagian fadlullah di sini ada ilmunya Allah. Alhamdulillah kita dapat di pengajian, termasuk di Adzikria, dapat ilmunya Allah, tentang Rasulullah dan seterusnya, yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu karunia Allah. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Jadi rahmat di sini apa? Lahirnya Nabi Muhammad. Tuh, menurut sebagian ahli tafsir seperti itu. Rahmat di sini lahirnya Nabi Muhammad. Fa bidzalika falyafrahu. Dengan itu hendaklah kita senang, gembira. Alhamdulillah masih bisa memperingati Maulid Nabi. Maulid apa maulud, Bu? Jadi kata kiai, kalau mauludun yang dilahirkan, siapa? Nabi. Maulidun ismuz zaman, waktu lahirnya Nabi. Ismul makan, tempat lahirnya Nabi. Maf'alun, mif'alun, kata orang ahli bahasa itu. Ada isim zaman, ada isim makan. Maulid cenderungnya ibu kemana? Ismul zaman, tempat lahirnya Nabi, atau waktu lahirnya Nabi yang diperingati? Bu, waktu lahirnya Nabi atau tempat lahirnya yang diperingati? Kelahiran ya, waktu lahirnya Nabi. Nabi dilahirkan di mana, Bu? Di kota Mekah, ya.
Jadi ibunya siapa namanya? Aminah. Jadi Aminah juga hamil. Ya, punya suami namanya Abdullah. Nah, hanya hamilnya nggak sama dengan kita ibu-ibu, ya. Jadi tadi disebutkan wala hamalathu ummuhu aminatun falam tajid li hamlihi alama wala siqala. Hamilnya enggak sakit, enggak berat, Bu ya. Tenang saja dia. Tidak sakit, tidak berat. Lahirnya pun begitu. Jadi begitu hamil 2 bulan suaminya meninggal. Jadi berarti Nabi Muhammad itu yatim. Jadi kata ini di rawi ini nanti dibaca. Jadi hamalathu ummuhu walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinati Abu Abdullah. Nanti di rawi ada itu. Kebetulan senang rawi juga dulu waktu masih kecil masih ingat. Ya. Karena waktu masih kecil setengah hafal itu. Jadi begitu Rasulullah dalam kandungan ibunya selama 2 bulan, ayahnya meninggal dunia. Berarti yatim sejak masih ada dalam kandungan. Jadi begitu hamil 9 bulan, walamma tamma min hamli 9 ashhurin qamariyah hadara ummuhu lailata maulidi Asyatu wa Maryamu fi niswatin min al-hadhiratil qudsiyah. Ibu waktu hamil 9 bulan dalam keadaan enak nyaman seperti orang yang tidak hamil biasa saja. Ibunya didatangi Maryam. Siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa, kan sudah meninggal. Didatangkan oleh Allah untuk menghibur. Didatang Asyatun Asia. Asia siapa? Istrinya Fir'aun. Itu perempuan yang luar biasa. Suaminya ngaku Tuhan, ya. Ana rabbukumul a'la. Istrinya tahan banting, gak gampang terpengaruh. Urusan dengan Allah luar biasa. Ini mesti dijadikan contoh. Jadi suami naudzubillah ngajak berbuat maksiat umpama, kita harus siap untuk tidak ikut. Tetapi selama suami nyuruh taat kepada Allah, wajib taat. Itu Asia itu luar biasa. Jadi Maryam datang. Maryam ini Bu juga wanita luar biasa. Hamil nggak ketahuan suaminya. Ini rahasia Allah. Ditiup oleh malaikat, hamil di atas perintah Allah. Tapi kalau sekarang ada itu ada orang hamil tuh nggak ada suaminya, ditiup malaikat Jibril. Beda. Maryam ini ibunya Nabi Isa, mendapat hadis dari Allah. Jadi kalau ada orang cerita sekarang hamil nggak ada laki-lakinya, ditiup malaikat, wah itu tanda-tanda besar. Malaikatnya ngumpet. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, semua kaum muslimin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam keadaan iman dan takwa, jauh dari perbuatan dosa dan maksiat termasuk zina. Ya Allah. Bukan hanya Maryam, bukan hanya Asia, bidadari di surga turun tuh mendampingi Aminah ketika mau lahir.
dia tambah tenang. Bidadari datang, Asia datang, Maryam ada. Lalu apa kata Barzanji Nasr ini? Wa akhadhal makhadu fa waladatu sallallahu alaihi wasallam nuran yatalalahu sana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Itu di versi Barzanji Nasr ya. Kalau yang di sini kan apa yang biasanya di sini Syarhul Anam ya. Sama sebenarnya, hanya beda bahasa saja. Jadi begitu sudah mules Bu, terasa sedikit sakit, lalu ibunya melahirkan dengan mengeluarkan cahaya. Di samping kanan kirinya ada Maryam, ada Asia, ada bidadari dari surga. Itu bedanya Bu. Juga beda dengan anak-anak kita lahir. Tadi dikatakan dibaca itu apa? Wa wada'adahu sallallahu alaihi wasallam makhdunan mukahalan fi khil'al waqari wal mahabati yujla. Langsung Bu, makhdunan, sudah dihitan ya. Terus ada sifat matanya dan itu asli ya, asli, bukan beli di supermarket, itu asli ya. Jadi di dalam Nasar itu bahasanya saya dikatakan wa ulida sallallahu alaihi wasallam nazifan, bersih, lahir bersih, makhdunan, dasud di hitan, maqtu as-surrah, pusarnya sudah dipotong, nerima jadi ya. Biyadil qudratil ilahiyah, atas kehendak Allah, sudah dihitan, ada sifat matanya, pusarnya sudah dipotong, thayyiban dahinan makulatan biqulil inayati aina, wangi, harum, bersih, enggak ada nifasnya, bersih langsung, suci. Itu Aminah ibunya, anaknya luar biasa. Nah, sekarang lahirnya kapan? Saya masih baca rawi ini ya, masih baca. Lahirnya kapan Bu? Hari Senin. Jadi hari Senin itu suatu ketika Rasul akan ditanya, ya Rasul, kenapa kok ada puasa hari Senin? Iya, Senin itu waktu aku dilahirkan. Aku diutus, aku mati. Jadi Rasul itu lahirnya hari Senin, diutus hari Senin, wafatnya hari Senin. Itu tuh ya kebetulan itu yang merancang Allah itu. Kemudian bulannya apa? Rabiul Awal. Jadi Rabi, apa artinya Rabi Bu? Rabiul, musim semi. Rabi ya,
Jadi kalau musim semi itu tunas-tunas yang baru itu keluar semua. Enak dipandang. Ya enak adem, sejuk. Itu keteladan Rasulullah. Makanya Rasul katakan liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak berenak dipandang. Soalnya enak didengar. Seperti tunas-tunas yang baru tumbuh itu Rabiul Awal. Tunas yang baru tumbuh yang pertama turun ke dunia. Nabi Muhammad juga termasuk khatamun nabiyyin. Ya Allah. Kemudian tahunnya tahun gajah. Jadi ini dikatakan warraji'u annaha qubailal fajri yaumil isnina sani asyasharim Rabiul Awwal min amil fil alladhi saddahu Allah minal harami wa hamam. Sebelum fajar hari Senin lahirnya itu. Sebelum fajar masih gelap. Ya, hari Senin tahun gajah. Nah, tahun gajah itu ibu sudah tahu karena ada tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah, ya, tentara Abraha yang datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, kemudian begitu lahir beberapa hari disusu oleh ibunya. Nah, ini di bahasa Inggris juga wa ardu'atuhu ayyaman, beberapa hari. Summa ardu'atuhu Suwaibatul Aslamiyah, kemudian disusu oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Summa ardu'atuhu Halimatus Sa'diyah, kemudian disusu berikutnya oleh Halimatus Sa'diyah. Ini rawi ini dibaca, dipahami Bu, dikit-dikit dipahami. Ini sejarah ini, ya, sejarah Rasulullah. Jadi yang menyusui Suwaibah al-Aslamiyah dan Halimatus Sa'diyah. Hebatnya juga nggak tahu anak-anak ibu. Rasulullah itu faqama ala qadaimai fi salasin wa ma syafi khamsin wa qawiyat fi tis'in min asy-syuhur bi fasihatin nutqi qawah. Tiga bulan sudah bisa berdiri. Anak kita gimana? Ya, berapa bulan berdiri Bu? Kemudian 5 bulan sudah bisa berjalan. Itu Nabi Muhammad. Ada biasa ya, ada luar biasa. 9 bulan sudah kuat, berdiri, lari sudah Bu, kuat. Ada Bu? Enggak ada. Ada 9 bulan udah bisa lari ya. Dia lari. Nabi Muhammad sudah kuat. 5 bulan jalan, 3 bulan sudah bisa berdiri, 9 bulan sudah bisa kenceng itu. Ya, sudah kenceng. Lalu bersamaan dengan kuatnya fisik, 9 bulan ngomong sudah fasih. 9 bulan ngomongnya sudah jelas. Ya. Kalau ngomong ada yang 9 bulannya udah fasih. Bicara sudah fasih 9 bulan, ya Allah. Karena memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad diutus, ini dilawi juga. Qauluhu ta'ala ya ayuhan nasu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, kami utus engkau syahidan, sebagai saksi, lil rusuli bit tabligh, untuk menyampaikan firman-firman Allah kepada umat manusia.
Lalu yang kita terima sampai saat ini adalah Al-Quran. Untuk apa? Untuk dibaca, difahami, diamalkan. Itu posisi Rasulullah SAW. Nah, berikutnya apa? Mubasyiran, memberikan kabar gembira liman amana bil jannah. Nih surga tuh orang yang beriman. Ini halaman 7 Bu, jelabinya itu halaman 7. Jadi untuk memberikan berita gembira orang-orang yang beriman, orang yang rajin sholat, yang rajin ngaji, al-zikriyat, yang minggu datang ke pengajian gitu. Surga jatahmu gitu. Jatahnya surga, rajin ngaji, rajin sedekah. Pengajian ini capek-capek dikit, ada masalah yang sampai aja datang ke pengajian aja, tinggal nanti ditunda yang lain, ngaji dulu, kecuali hal yang mendesak. Kadang-kadang ada yang mendesak tidak jadi tinggal, punya cucu ibunya pergi, bapaknya pergi, mau dibawa ke masjid masalah, ya udah mau cucu juga ibadah juga. Tapi jangan terus-terusan nggak hadir terus, masa cucu terus, ya. Nah, ini itu. Wa nadhiran liman kadzdzaba binar. Jadi peringatan bagi orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah. Diingatkan, awas, hati-hati lo, neraka lo nanti kamu. Disuruh sholat enggak mau sholat, disuruh ngaji enggak mau ngaji. Hanya nikmat Allah dinikmati, syukurnya tidak. Itu naziran. Nanti hati-hati lo, neraka lo. Jadi ada neraka, ada surga, kan tinggal pilih. Ya. I'mal masyita. Kata Rasulullah, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, Muhammad, i'mal masyita, silakan kamu mau ngerjain apa saja, kerjakan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bi. Nanti ada balasannya, ada balasannya. Jadi ingin surga taat, tidak ingin surga ya udah enggak usah taat, nanti neraka. Waliyadillah. Apalagi wada'iyan ilallah. Nah, ini saya baca ini. Wada'iyan ilallah ila tauhidihi wa ta'atihi. Ya, supaya mengajak untuk mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Kuncinya kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diajak ke sana kita itu, mantapkan di dalam dada itu bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang bisa kasih makan kecuali Allah, tidak ada yang kasih hidup kecuali Allah, tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah. Semuanya kita gantungkan kepada Allah. Jangan gampang mengklaim ini punya saya, ini punya aku, ini punya aku. Enggak ada, semuanya milik Allah. Itu harus mantap. La yasuqul khaira illallah. Tidak ada yang bisa menggiring kepada kebaikan kecuali Allah. Mantapkan dalam dada. Aku ini datang ke masjid, enggak boleh sombong. Aku yang digiring oleh Allah. Alhamdulillah, aku mesti bersyukur, berterima kasih kepada Allah. La yasrifu su'ailallah. Tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari kejahatan, maksiat, dosa kecuali Allah. Aku tidak mengerjakan dosa, aku tidak bohong karena aku digiring Allah. Aku berterima kasih kepada Allah. Maka namin nikmati pamin Allah, semua nikmat datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini mantap, itu tauhid. Akidah tauhid harus mantap dada. Enggak ada. Apa yang mau disombongkan semuanya milik Allah. Ya. Kita sendiri pun milik Allah, akan kembali kepada Allah. Idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa ditunda. Kalau ajal sudah tiba, yang sekarang ngaji enggak bisa ngaji lagi. Mumpung bisa ngaji, rajin ngaji. Mumpung bisa sholat, rajin. Mumpung bisa sedekah, rajin sedekah. Nanti enggak bisa, nanti disolatkan. Biasanya pakai baju sendiri, udah tidak bisa lagi pakai baju sendiri. Dibungkus pakai kain kafan. Ya, enggak bisa jalan sendiri, digotong ke kuburan. Bu, berani masuk kuburan, ditimbun. Enggak berani, gelap. Ustazah gelap, ustazah. Ya, gelap tuh. Takut malaikat mungkar nakir nunggu. Lampunya apa? Ngaji. Lampunya apa? Sholat. Lampunya apa? Zikir. Lampunya apa? Sholawat. Lampunya apa? Sedekah. Itu kalau ingin terang. Itu dari wujudnya menjadi teman-teman dengan nur cahaya yang luar biasa di dalam kuburan. Sebaliknya, kalau salatnya tidak ada, sedekahnya tidak ada, ngaji malas, gelap gulita, datang malaikat mungkar dan nakir. Marabbuka, kaget, gelap, memancarkan seperti api, ketakutan, nggak ada teman, nggak ada yang menerangi. Berani bu? Kenapa? Nggak berani, rajin ngaji, ya, rajin sedekah, sholat, zikir. Tuh. Apalagi? Wa ta'atihi, di samping memantapkan tauhid, ketaatan kita kepada Allah. Bi'idnihi ay bi amrihi, taat kepada perintah Allah. Wa sirajan munira, Nabi Muhammad itu kayak siraj, bukan sirajuddin, ya. Sirajul lampu. Sirajuddin kan lampunya agama, pelita agama. Sirajan munira, lampu yang bisa menerangi. Sammahu Allah sirajan. Kenapa dikatakan sirajan Nabi Muhammad itu lampu? Li'annahu yuhtada bi kasiraj, karena bisa menerangi kayak lampu. Hati gelap datang Rasulullah, dikasih nasihat, hati gelap jadi terang. Makanya dikatakan sirajan munira, yustadu bihi fi zulmati, gelap menjadi terang. Makanya dikatakan sirajan munira. Wa basyiril mu'minin bi anna lahum min Allahi fadlan kabira. Kasih tahu kabar gembira sama orang-orang yang beriman. Ada karunia Allah, ilmu, ada rahmat Allah. Nanti akan diberi kabar gembira dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Fi qouli ta'ala, walladzina amanu wa amilus solihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Kok enggak ada maksudnya? Dzalika huwal fadl. Jadi kita yang ngaku iman, hendaknya iman kita itu dipersandingkan dengan amal soleh. Jadi enggak hanya aku iman, amal solehnya mana? Mesti dalam Al-Quran itu selalu iman, amal soleh, iman, amal soleh. Enggak hanya amal soleh saja, mesti ada iman. Selalu berdampingan. Jadi ada keyakinan yang ada dalam hati, ada perbuatan jasmani fisik. Nah, orang yang seperti itu nanti akan mendapatkan kesenangan dalam taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk
umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya senang dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah bukti cinta kepada Rasulullah. Jadi cinta kepada Rasul mesti cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah taat menjalankan perintah Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cinta Allah, ikuti Rasul, Allah akan cinta kepada kita. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa hadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan illa qadaytaha wa yassartaha fa yassir umrana wa shrah sudurana wa nawwir qulubana wa khatim bi sharati a'malana wa tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alikna bis sholihin wa khazaya wa la maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.